agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar enggak Anda Tuhan? Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Kan aneh, paham nggak? Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Kebetulan banyak ustaz-ustaz tidak berani, saya sampaikan. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Arif Guleh, di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Mari tetap semangat, jangan menyerah, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Teman-teman sekalian, kita melihat di cuplikan tadi ada beberapa hal yang memang yang membuat kita itu ya pokoknya bisa emosi teman-teman, dan juga kita ya harus bisa menghadapinya. Karena apa? Karena kita diajarkan untuk mengasihi, ya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Begitulah pesan daripada Raja Agung, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, teman-teman semua, yang memberikan sebuah ideologi yang menurut saya tidak ada di agama manapun, ya, tidak ada selain di dalam agama Kristen. Karena Tuhan sendiri yang mengajar, maka tentu ajarannya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih sayang. Makanya dia menganjurkan saya dan saudara sebagai pengikutnya untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Termasuk Ustadz Adit Hidayah ini dan Yayah Waloni. Teman-teman, satu hal yang menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang Ustadz Abdul Somad. Nanti kita akan melihat videonya yang membela dirinya, berusaha untuk membenarkan dirinya karena dia sudah menghina salib, ya, di beberapa tahun yang lalu. Dan itu memang betul-betul dia berhasil dalam membela dirinya dan juga mencari pembenaran dari orang-orang yang menurut saya juga tidak adil, ya, baik dari pemerintah setempat di mana dia berceramah, dan juga aparat kepolisian di mana dia berceramah, dan terlebih-lebih para umat Islam yang mendengarkan ceramahnya itu tentu membelanya dan berbondong-bondong untuk mengawal Abdul Somad supaya tidak diproses oleh pihak kepolisian. Ya, teman-teman sekalian, saya juga tertarik tadi dengan satu cuplikan video di awal itu. Ada tokoh pemerintah yang memberikan sebuah ideologi yang menurut saya sangat luar biasa, dan itu harus, ya, sebenarnya diterapkan di Indonesia ini. Di mana dia katakan, teman-teman, bahwasanya agama musuh besar Pancasila. Maka agama harus dipisahkan dari Pancasila. Jika kedua-duanya dicampur adukan, maka kedua-duanya akan mundur, ya. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikannya, ketika Pancasila dicampur adukan dengan agama, maka pasti terjadi namanya kekacauan. Kita melihat teman-teman semua, itu juga yang selama ini terjadi. Ada banyak sekali oknum yang berkedok agama. Bahkan kasus yang baru-baru yang lagi viral di Twitter, dan juga ini sudah dibahas oleh Abu Janda, di mana ada seorang yang bernama Marlina Oktariani. Di situ juga teman-teman kita melihat bahwasannya dia menjadi korban dari salah seorang tokoh agama Islam yang mengatasnamakan agama
untuk melakukan hal yang tidak senonoh, melakukan hubungan yang tidak lazim dilakukan oleh suami istri, dipaksakannya dengan menggunakan dalil agama. Dan kita juga melihat bahwasannya Abdul Somad juga melakukan hal yang sama ketika mempromosikan 212 Wirong Sablem. Salah ya. 212 Mart, teman-teman sekalian, yang ada di Kalimantan Timur. Tetapi di situ sudah menjadi investasi bodong ya, dan sampai hari ini belum ada penjelasan tentang keuangan orang yang berinvestasi di Indonesia di 212 Mart. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad ini, dan sebelumnya mari kita menonton videonya bagaimana dia berusaha untuk membela dirinya supaya tidak ditangkap pada waktu itu karena dia menghina kekristenan. Berikut videonya. Melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Ya. Dapat merobek-robek kebinekaan kita. Ya. Karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, tidak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah, ini yang jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Tanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar. Orang yang diganggu jin hantu setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya. Ada patung, buang-buang semua karena tempat dia berdiam di dalam. Menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Dah selesai. Kapolsek ada, Pak Dan Ramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara siap-siap boleh. Ya, baik teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga ketegasan yang disampaikan oleh seorang yang panglima ya, panglima TNI juga, saya lupa siapa namanya teman-teman. Dan betul, negara ini dibangun dengan kebinekaan, dibangun dengan perjuangan dari semua suku dan juga tentunya dari berbagai macam agama yang ada di tahun 1945. Bukan hanya dengan satu agama saja, yaitu agama Islam yang selalu diklaim oleh para kandrun di luar sana bahwa Indonesia merdeka karena perjuangan datuk-datuk kami, nenek-nenek moyang kami, ya. Ada ustadz berkata demikian. Jadi Indonesia ini milik kita kata dia. Ini omong kosong semua. Ya teman-teman sekalian, kita kembali kepada kasus Ustadz Abdul Somad. Bagaimana dia pandai untuk memutarbalikkan fakta. Ketika dia menjawab sebuah pertanyaan dalam kajian terhadap umat Islam. Dan di sana ada umat bertanya kepadanya. Saya tidak keberatan dengan apa yang disampaikannya bahwa kalau ada patung ketika ada orang dilayani oleh ustadz ya, di ruqyah, dan kalau ada patung-patung di sana maka itu harus dibuang itu patung-patung karena di situ ada jin, ada ini semua. Teman-teman, kasus Ustadz Abdul Somad itu berbeda dengan nada yang disampaikannya di video ini. Ketika dia menyampaikan suatu hal yang merupakan penistaan terhadap agama. Jelas di sana dikatakan bahwa kenapa ketika saya melihat salib hati saya merinding gitu, ya. Dia katakan karena di salib itu ada jin, maka dia bawakan jika ada di di patung itu ya, di patung itu kepalanya di kanan kah atau ke kiri kah? Ya, tidak ada yang ingat ya, dan semua orang tertawa teman-teman. Ini yang membuat orang mengangkat kasus Abdul Somad ini.
Karena memang jelas di sana itu diarahkan terhadap orang Kristen, penghinaan terhadap orang Kristen. Dan lebih jelasnya lagi dia sampaikan di videonya itu teman-teman, bahwasanya jika di rumah sakit ada gambar-gambar semacam itu, tutup dengan kain gitu. Ya, kalau ada patung-patung itu di rumah sakit itu tutup. Ya, bahkan itu lambang yang plus di ambulans, kata dia juga itu punya kafir. Maka dia suruh umat ketika pulang harus piloks, ganti dengan bulan sabit. Ya. Teman-teman semua, jelas di video itu memang dia benar-benar menghina, tapi dia berusaha untuk membela dirinya. Dan ya, saya tidak tahu bagaimana orang-orang penegak hukum bisa tertipu juga dengan gayanya dia, dengan caranya dia. Ya, saya tidak tahu apa penyebabnya. Sehingga pada waktu itu dia tidak bisa dijerat sebagai salah satu penista agama. Karena di videonya jelas-jelas. Bahkan bukan hanya satu video. Ada beberapa juga kajian-kajiannya ketika dia ceramah menyinggung tentang kekristenan. Menistakan tentang agama Kristen dan juga Bible. Sangat jelas teman-teman semua. Dan kita tidak usah heran. Ustadz Abdul Somad tadi dikatakan di situ. Ada Pak Camat, ada dan Ramil, ada Polsek, ada pengacara. Gitu ya, ada semua ya, tokoh-tokoh aparat dan tokoh agama misalnya di situ ya, ada semua ketika dia berceramah itu katanya. Dan ya, dia dinyatakan tidak bersalah. Nah teman-teman sekalian, itulah ya tentang mayoritas ini, dilindungi, dijaga. Kalau Yahya Walloni yang terus menghina Kristen selama ini, Bareskrim atau pihak kepolisian memberanikan diri untuk menangkap Yahya Walloni, barulah ada salah satu pernyataan sikap dari Majelis Ulama Indonesia yang berkata Yahya Walloni bukanlah ustadz. Tetapi teman-teman, bertahun-tahun dari 2007 video Yahya Walloni ketika dia mu'alaf hingga sampai di 2021 sebelum penangkapan Yahya Walloni, tidak ada satupun kalimat atau sebuah pernyataan sikap dari Majelis Ulama Indonesia yang berkata Yahya Walloni bukanlah ustadz. Pernyataan sikap ini ada setelah Yahya Walloni ditangkap oleh Bareskrim. Nah teman-teman sekalian, apakah Ustadz Abdul Somad juga nantinya akan menyusul Yahya Walloni? Karena saya melihat keberanian para Polri saat ini semakin luar biasa. Pokoknya dari saya sebagai tokoh agama Kristen mengucapkan banyak terima kasih. Mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada aparat kepolisian yang ada di Indonesia ini. Sangat luar biasa. Kalau selama ini kita ditipu dengan tekanan-tekanan massa, demo sana-sini untuk membela ulama, dengan memberikan sebuah ideologi, tokoh agama Islam memberikan sebuah ideologi, jangan mendiskriminasikan ulama, jangan menyiksa ulama, jangan menangkap ulama gitu. Kalau ulama Anda ditangkap, ayo bela, mari kita berjuang gitu. Itu yang selama ini, dan itu berbondong-bondong orang, sehingga seringkali pihak kepolisian ini menurut saya ya, dan praduga saya, kemungkinan besar ya sangat sulit untuk mengambil sebuah tindakan dengan hal itu. Tetapi teman-teman, kita serahkan sama Tuhan. Saya sebagai tokoh agama Kristen berdoa bagi para aparat kepolisian. Kiranya Tuhan Yesus memberikan keberanian kepada Kapolri dan tim untuk menegakkan keadilan di NKRI ini. Undang-undang penistaan agama wajib diberlakukan tanpa pandang bulu. Sekian video kali ini teman-teman. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.